Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Saputra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra angkatan 2021 dengan NIM 202101100049. Masih mengenai teknik pengukuran, namun pada video kali ini saya akan lebih membahas lagi mengenai pengkondisian sinyal. Tahu gak teman-teman bahwasanya sinyal ini tidak dapat berhubungan secara langsung pada alat perekam, monitor, ataupun pada pengkondisian sinyal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Bisa jadi karena sinyalnya itu terlalu lemah, bisa jadi juga karena ketidaksesuaian sinyal, bisa jadi juga karena gangguan-gangguan dari sinyal. Nah, maka dari itu sinyal harus dilakukan dengan perlakuan seperti amplified, juga seperti ubah dalam bentuk format yang sesuai, sinkronisasi sinyal, dan juga sinyal dapat dilakukan dengan perlakuan seperti bersihkan dari gangguan-gangguan sinyal tersebut. Nah, dalam pengkondisian sinyal juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada yang dinamakan dengan amplifier atau penguat. Nah, kata amplifier ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi telinga teman-teman semua. Amplifier atau penguat ini berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan amplitude input untuk output. Nah, dengan adanya penguat ini akan menambah resolusi terhadap pengukuran tersebut. Dan juga dalam skema instrumentasi amplifier ini dilambangkan dengan lambang segitiga. Yang selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan peredam. Nah, peredam ini akan berfungsi atau bertujuan untuk mengurangi amplitude sinyal input jika memang tegangan outputnya itu lebih dari 10 volt. Jadi ketika memang tegangan outputnya itu akan naik ataupun lebih dari 10 volt, maka inputnya itu akan berkurang. Oke. Yang ketiga ada juga yang dinamakan dengan filtering. Nah, untuk filtering ini ialah alat atau merupakan perangkat yang dapat merubah atau menolak kebisingan yang tidak diinginkan dalam rentang frekuensi tertentu. Jadi filtering ini akan menolak kebisingan yang tidak diinginkan dalam rentang frekuensi tertentu. Hal ini juga dapat berguna untuk menghilangkan rentang frekuensi dalam sistem pengukuran atau dalam sebuah pengukuran. Oke. Yang selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan linitrasi. Nah, untuk linitrasi ini ialah sebuah rancangan pengukuran yang dimana mempunyai beberapa pilihan karakteristik keluaran dalam sebuah variabel proses. Nah, seringkali juga nilai input, hubungan antara input dan outputnya itu tidak linear. Maka dari itu sirkuit penglinearannya itu akan lebih ideal ketika memang menjadi sensor-sensor keluaran, pengkondisian sensor-sensor keluaran. Yang terakhir juga ada yang dinamakan dengan konversi. Nah, untuk konversi ini dilatar belakangi karena adanya kebutuhan sebuah perubahan pada atau dalam bentuk konversi pada satu tipe variasi listrik menjadi yang lainnya. Oke. Mungkin dalam pembahasan mengenai pengkondisian sinyal kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Saran dari saya, setelah teman-teman semua melihat video kali ini, jangan hanya terpaku pada video saya saja, namun silakan teman-teman semua juga cari artikel-artikel yang mempelajari mengenai pengkondisian sinyal agar ilmu teman-teman semua tentang pengkondisian sinyal lebih dalam lagi. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.